Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, sehat dan keberkahan selalu bersama kita. Amin. Nah, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam mengenai kisah Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Dipahami ya video pembelajarannya dan disimak. Semangat pembelajaran solih. Kisah Nabi Yunus alaihi salam berdakwah di Ninawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk berdakwah di negeri Ninawa, negeri yang penuh kenikmatan dan kemakmuran. Namun penduduknya ingkar dan tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk negeri Ninawa tidak ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menolak ajakan Nabi Yunus alaihi salam. Lalu tibalah ajab untuk negeri Ninawa. Tampaklah awan gelap yang bergumpal diselingi petir yang menyambar. Penduduk Ninawa berlarian mencari perlindungan. Dan saat itu mereka mengingat Nabi Yunus alaihissalam. Lalu mereka beramai-ramai memohon ampunan kepada Allah. Dan ajab Allah tidak jadi diturunkan. Lalu mereka akhirnya mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan negeri Ninawa secara mendadak. Ia berjalan kaki mengembara untuk berdakwah. Tanpa disadari, ia sampai di sebuah pantai dan melihat sekelompok orang sedang berlayar. Ia pun menaiki kapal dan meminta izin menumpang rombongan mereka. Selama di kapal, Nabi Yunus melanjutkan berdakwah. Tak lama kemudian, kapal pun terombang-ambing dan hampir tenggelam. Nakoda kapal langsung mengumpulkan para penumpang dan meminta untuk salah satu dari mereka untuk turun ke laut. Dan Nabi Yunuslah yang terjun ke laut. Lalu ditelan oleh ikan paus. Seekor ikan paus yang sangat besar diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus itu diperintahkan Allah agar tidak memakan daging dan meremukan tulang Nabi Yunus alaihissalam. Karena Nabi Allah itu bukan santapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin ikan paus itu sebagai penjara untuk Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus itu lalu membawa Nabi Yunus alaihissalam ke berbagai lautan, hingga sampai di dasar laut yang sangat dalam. Nabi Yunus alaihissalam terus-menerus berdoa memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilapannya. Allah pun mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam dan berkenan mengampuninya. Dan Allah memerintahkan kepada ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam keadaan sakit dan lemas, Allah melindungi Nabi Yunus alaihissalam. Setelah sehat kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk pergi ke kaumnya di negeri Ninawa. Nabi Yunus pun pergi ke negeri Ninawa dan terkejut melihat kaumnya kini telah beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam pun segera bersujud mensyukuri berkah yang telah Allah limpahkan bagi dirinya dan kaumnya. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, maka perlu kita teladani perilaku Nabi Yunus. Yang pertama, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertobat ketika melakukan dosa atau kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Yang kedua, membiasakan diri untuk selalu berdoa
kapanpun dan dimanapun, karena Allah lah tempat meminta dan memohon. Yang ketiga, selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Semoga kisah Nabi Yunus ini menjadi pelajaran untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, agar selalu mengingat Allah. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah salah satu pemimpin di Bani Israel. Nabi Zakaria merupakan paman seorang wanita yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Maryam binti Imran. Sejak kecil hingga dewasa, Maryam binti Imran diasuh dan dididik oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam sudah menganggap Maryam binti Imran sebagai anak kandungnya sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan nabi yang memiliki kesabaran yang sangat besar. Ia menunggu sampai usia yang sangat tua untuk mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria tidak pernah untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon agar diberikan keturunan. Hingga pada saatnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Hingga saatnya tiba, istri Nabi Zakaria mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Yahya pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang soleh dan pemberani. Setelah menunggu berpuluh-puluh tahun lamanya, akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam memiliki seorang anak laki-laki yang merupakan seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam, maka dapatlah kita meneladani perilaku Nabi Zakaria alaihissalam dengan berperilaku baik, bersabar dalam memahami pelajaran, selalu berzikir dan berdoa setiap selesai melaksanakan sholat, dan berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Semoga perilaku ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran hari ini mengenai kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Semoga pembelajaran dan kisah mengenai Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani perilaku yang baik, selalu berdoa kepada Allah, dan selalu memiliki sikap yang sabar atas apapun yang menimpa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.